tahu posisi prepare. kita ada di mana. Ya, Betul. kita prepare, kita paham, kita akan percaya diri. Berarti pada saat itu kamu memang merasa sudah sangat menguasai, sudah sangat qualify gitu loh untuk Iya, masuk ke perusahaan Jepang gitu berarti ya. betul. Bahkan dengan kondisi yang kayak sekarang aja kan hanya pengetahuan sedikit gitu ya tentang cool room, chill room gitu. Saya hanya pengetahuan sedikit. Setelah itu saya buka-buka lagi, belajar lagi, mulai dari dunia internet, menggali lagi gitu kan. Intinya gini, kita pengen percaya diri itu harus ada filosofinya. Filosofinya apa? Sesuatu bidang tertentu kita pahamin tuh. Intinya apa sih sebenarnya? Kalau konstruksi, ya intinya itu aja mengelola, memanage itu aja 5M tadi itu. Kalau kita udah tahu arahnya kemana, kita pede. Konstruksi sebesar apapun, biar cuma nilainya 10 juta sampai 10 miliar atau bahkan pun 10 triliun, semuanya sama. Nggak ada yang beda. Bedanya kan apa? Metodenya pasti yang dari proyek kecil sama proyek besar kan pasti sama kan, beda kan. Tapi tetap kan mereka butuh metode kan. Gitu. Yo, di perusahaan Jepang itu posisi terakhir apa, Yo? Project manager. Project manager ya. Tercapai lah cita-cita lo ya. Tercapai berarti ya. Ya, intinya itu aja. Sudah apa? Sebenarnya sudah tercapai sebelumnya juga tercapai. Sebelumnya sudah tercapai. Bahkan kan saya di kontraktornya grup Astra itu saya masuk ke project manager termuda loh saat itu. Di lingkungan itu. Umur termuda 30. Tuh dari di level yang sama di perusahaan itu ya? Iya, di level perusahaan itu. Dan hampir nggak ada yang masuk sebagai project manager di umuran saya saat itu 30 tahun lah kalau nggak salah. Hebat loh ya 30 tahun ya. Nah, menurutmu kamu bisa dipercaya di posisi itu dalam usia itu? Apa? Faktor apa, Yo? Satu ya karena pada saat mungkin ini memuji diri sendiri nggak apa-apa loh. Nah, enggak. Ya. Nggak apa-apa, beneran. Nggak apa-apa biar kita bisa bantah. Itu kita bisa bantah. Ini karena itu pencapaian gitu, maksudnya itu prestasi gitu. Maksudnya kita pengen tahu. Ya semua kan perusahaan kan pasti pengen rekrut orang kan pengen yang qualified gitu kan. Iya, makanya dalam usia caranya bagaimana gitu kan? Diferensiasinya apa ya gitu maksudnya? Nah, saya pada saat itu kan orang entah bos atau siapapun itu yang berwenang untuk menilai saya, dia kan pengen kualifikasi saya kan, dan bagaimana dia menjelaskan, mempertanyakan urutan proyek seperti apa yang dilakukan seorang project manager dalam sebuah proyek. Saya bisa menerangkan hal itu gitu loh, dengan detail, dengan sistematis, dengan aturan saya bahkan yang belum pernah diungkapkan sama orang-orang sebelumnya tentang masalah cash flow, cash in, cash out gitu kan. Saya berpikir seolah-olah bahwa kalau saya di interview sebagai project manager, saya akan jawab seperti seorang direktur gitu. Harus berpikir, project itu saya bukan project gimana? Ya cuma nyuruh mandor gitu-gitu kan. Enggak. Lewat itu mah. Gitu kan. Tapi berpikir intinya gini, saya megang kuncinya mereka tuh. Perusahaan apa sih? Perusahaan itu kalau mewawancara kita, tujuannya apa sih? Mereka tuh pasti butuh orang yang capable buat membuat perusahaan itu untung. Pasti. Betul nggak? Pasti kan? Nah, saat kita ditanya tentang job desk kita yang akan dilakukan di perusahaan, ya kita harus jawab seolah-olah bahwa uang perusahaan itu adalah uang kita yang akan disumbangkan ke perusahaan profitnya gitu loh. Itu yang jarang orang bisa menangkap. Berpikir sebagai pemilik perusahaan, betul, bukan sebagai karyawan, sebagai pekerja gitu loh. Iya, intinya itu aja sih. Benar sih, benar. Maksudnya wejangan yang sama itu pernah gue dapetin juga dari bos gue di perusahaan sebelumnya lah. Cuman ya terkadang karena wejangan itu diberikan di depan banyak orang kayak meeting bersama, jadi kayak gimana ya, kayak kurang nempel kan. Klise. Dan gitu ya. Klise, terdengar klise kan. Anggap ini perusahaan kalian.
kalian bisa kalian maksimal, perusahaan kalian akan bagus. Kalau kalian nggak maksimal, kalian juga perusahaan juga akan bagus. Tapi kan omongan itu kan masih tahap ya namanya retorika ya, tetap kurang nyampe. Dan kita pun juga sebagai staff kan mikirnya, ya kalau gue berpikir gitu, tapi kan tetap aja gue nggak bisa juga semena-mena menumpahkan ide gue, atau gue ada batasan-batasan staff juga, ada prosedur dan lain-lainnya. Jadi akhirnya itu mentah-mentah juga akhirnya tuh, jangan kayak gitu gitu loh. Kalau saya tuh gini, Dil. Kalau saya gini, andai kata itu opini si bos itu adalah retorika gitu ya. Iya. Tapi pada saat prinsip saya sih gini, apapun yang saya punya, saya akan tuangkan sepenuhnya. Sisanya nanti masalah itu diterima atau tidak, itu urusan mereka gitu kan. Kalaupun ternyata apa yang saya tuangkan itu ternyata hasilnya feedbacknya ke saya nggak sesuai harapan, itu berarti bukan rezeki gitu kan. Satu itu. Kalaupun ternyata ini tempat perusahaan ini tidak bisa menerima ide-ide saya, berarti saya salah tempat. Itu aja. Apakah Anda itu seorang pembelajar yang baik gitu loh? Jadi kan ada orang yang terima input di diklat, di rapat, dari pimpinan, nggak nyantol di kepalanya, nggak nyantol di hatinya. Nah, jangan-jangan lo bukan tipe orang yang belajar dari omongan ceramah di muka umum. Ya, ada gini, kadang-kadang ada misalkan pas di perjalanannya, saya tuh ketemu orang bos yang sangat visioner. Iya kan? Contoh yang kerja di Bandung, saya kerja di Bandung itu biarpun sebentar, setahun setengah, tapi saya lumayan. Di situ saya banyak nangkep secara, kalau yang di Jakarta yang depan Ancol, itu saya bisa dapat ilmu konstruksinya. Teknis ya. Teknis. Tapi di Bandung, itu bos saya tuh lulusan Jerman. Saya ambil semuanya itu. Konsep-konsep pemikirannya, sistem manajemen, visi-visinya ya. Visi-visinya. Di situ yang saya tangkap. Karena lu sering sharing pikiran sama dia. Enggak sharing pikiran, tapi pas posisi meeting, mungkin orang itu ngantuk, orang lain ngantuk, saya tuh terjaga. Saya seneng gitu kan, dengan konteksnya, saya tahu ini orang cerdas gitu kan, saya harus ikutin. Saya tahu ini orang itu cerdas, lulusan Jerman. Berarti bisa dibilang, secara basicnya, Setio ini adalah seorang open minded gitu loh. Dia observer juga deh. Iya, jadi dia menyerap dari semua hal, karena kita juga ngelihat dari perjalanannya dia banyak ide-ide yang sebenarnya maksudnya yang dia jalani itu banyak yang melenceng, maksudnya tidak dalam satu fokus dalam satu hal gitu loh. Satu hal. Betul. Tiba-tiba bikin cooling system, tiba-tiba ngomongin ide apa dan lain sebagainya gitu loh. Jadi sekarang pertanyaannya, fokusmu kemana yuk sebenarnya? Sebenarnya kalau sekarang tuh fokusnya gimana caranya mengambil kesempatan. Oke. Jadi apa aja ya? Gimana Chan? Sekarang apa aja? Enggak, itu berhenti dari perusahaan Jepang, dasarnya apa? Lo kan itu perusahaan Jepang lumayan income-nya. Lo ambil kesempatan, gue pengen berusaha, sedangkan berusaha ada risiko yang lebih besar lah. Sedangkan itu ada fixed income kan di perusahaan besar internasional. Betul. Itu jangan-jangan lo udah punya visi ini, lo pengen ini beberapa tahun ke depan. Ya, kalau target saya itu kan umur 40 saya harus punya usaha sendiri. Satu target. Yang kedua, di perjalanan juga pada saat di perusahaan Jepang itu, selama 4 tahun terakhir sebelum resign pun saya udah nyoba-nyoba dapat side job kan di luar kan. Gitu kan. Side job di luar gitu. Dapat side job dan bahkan ya lumayan lah. Kadang-kadang bahkan 3 bulan bisa melebihi, yang saya dapat bisa melebihi dari yang saya dapat di perusahaan ini selama 1 tahun gitu kan. Nah, sekarang jadi dari proses itu betul dapat lagi.
sekarang saya jalanin dengan sambilan aja dapatnya lumayan, gimana kalau saya fokus gitu kan. I see. Saya kan pengen gitu kan, namanya orientasi bisnis kan client service kan. Nah, kita harus ini fokus gitu, sementara ini saya nggak fokus. Dan yang tadi itu tetap ada pemikiran, kalau saya jalanin dua-duaan pasti ada yang dikorbanin nih. Kalau saya kerja, saya nyalain aturan juga kan. Ya konteksnya itu aja sih. Dan buat saya nggak elok lah kalau saya harus sekedar memanfaatkan perusahaan, tapi kerjanya kurang maksimal, saya nerima income-nya sesuai yang buta saya gitulah ya. Iya. Kayak istilahnya gitulah. Iya. Dan kemudian lo putuskan untuk fokus membina usaha sendiri. Saya lepas. Nah sekarang Anda pemilik perusahaan sekaligus direkturnya ya? Oke. Iya. Oke, enggak ini ini nggak bermaksud meninggikan diri loh. Enggak. Anda lagi wawancara sama saya terima oke. Sekarang kan tuh saya yang ngelola tuh perusahaan yang Trimatra Bangun Indonesia kan. Apa namanya Trimatra? Trimatra, saking bencinya saya sama mata kuliah Trimatra. Saking bencinya malah dipakai ya. Iya. Saking Bergerak di bencinya bidang saya apa, sama bergerak di bidang apa utamanya? general konstruksi aja semuanya, general kontraktor. Oke. Mau nanya ini ya, mau nanya salah satu kalimat bisa dibilang mentor lo yang di Bandung itu apa sih, yang satu aja yang membekas, yang bisa ngerubah entah mindset lo entah apa? Justru malah kalau yang di Bandung sih enggak, itu kan saya cuma belajar teknik metodologinya aja. Ya kan di meeting tadi lo bilang, di meeting dia sering share. Iya. Misalnya nih, gue kasih misal yo. Misalnya gue kasih misal nih yo, jadi laki-laki itu harus punya visi 40, harus punya usaha sendiri. Justru yang saya ingat itu justru yang dari perusahaan pertama. Gitu. Yang dari perusahaan pertama itu si bapaknya ya selalu ngasih tahu ke saya tuh, Satyo, masalah itu benda mati, itu orang hidup gitu. Apa masalah? Masalah itu benda mati, you itu orang hidup. Artinya apa? Di segala sesuatu apapun kita yang harus menyesuaikan. Masalah ya dari dulu tetap aja masalah kayak gitu kan. Mau A, B, C, D, saya pikir-pikir terus. Oh ya benar. Ternyata disitulah kita membuat kita nggak perlu pantang menyerah. Karena kita yang hidup gitu loh, bukan masalah bukan kita yang harus disibukkan dengan masalah. Jadi dari prinsip itu akhirnya makanya bisnis yang lu tempuh, yang lu tempuh itu ya apapun tinggal diadaptasi aja gitu. Diadaptasi aja semuanya. Itu saya pede jalaninnya gitu kan. Dan masalah itu silih berganti ya. Silih berganti. Itu masalah pasti silih berganti. Rugi ratusan juta dan lain sebagainya ya. Oh, itu kenapa ya nggak dibayar atau salah produksi atau apa? Jadi gini,